Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film Korea dengan judul The Man from Nowhere. Film yang mengisahkan pemuda asing dan seorang bocah yang terlibat dalam narkoboy. Dan dikarenakan konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian nonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film ini mengisahkan tentang pemuda asing yang tidak memiliki latar belakang. Pemuda itu adalah Cha Tae-sik. Ia hidup dengan membuka usaha pegadaian. Tak ada yang berani mendekatinya karena tampangnya seperti buronan. Tapi tidak untuk Somi, gadis malang ini terus menempel padanya. Ibu dari Somi adalah wanita penari di sebuah klub bernama Hyo Jung. Gadis pecandu narkoba ini sedang mengendap ke ruang staf pelayanan klub untuk mencuri sesuatu. Dan benar saja, di luar sana seseorang yang menyamar menjadi salah satu staf sedang melakukan transaksi narkoba dengan pria gendut bernama Bir. Maka setelah pria itu menyelesaikan transaksinya dan masuk ke ruang staf, Hyo Jung langsung mencuri narkoba dari tangannya. Di luar sana, detektif Kim beserta anak buahnya yang sudah menunggu transaksi ini segera melakukan penangkapan. Bir berhasil diringkusnya, namun sayang mereka tidak dapat mendapatkan barang bukti yang dicarinya. Pada keesokan harinya, Somi kembali datang menemui pemuda itu. Tae-sik baru saja kembali setelah berbelanja kebutuhannya. Kali ini Somi datang untuk menggadaikan MP3-nya. Tae-sik menawarkan makan siang padanya. Tak lama dari itu, Hyo Jung datang mencari putrinya. Setelah mencerca pertanyaan tentang keberadaan putrinya, Hyo Jung menggadaikan kameranya dan lalu pergi. Somi kembali berulah. Ia merusak bunga yang baru dibeli oleh Cha Tae-sik. Muda itu merebutnya dengan wajah marah. Wajahnya memperlihatkan jika ia memiliki masa lalu yang penuh dengan luka. Di kantor polisi, Bir berhasil dilepaskan oleh pengacaranya karena tidak adanya bukti. Bir merupakan salah satu anak buah dari Okyu, pemimpin pengedar narkoba yang kini sedang mengamuk rekan kerjanya bernama Mansuk. Karena anak buahnya telah menghilangkan sampel narkoba saat transaksi kemarin. Pada pertemuan ini, Mansuk menjanjikan akan menemukan kembali barang itu. Ia hanya diberikan waktu 3 hari dan diancamnya. Malam harinya, keributan terjadi di rumah Hyo Jung. Kasihnya marah besar karena Hyo Jung menutup mulut soal keberadaan narkoba yang dicurinya. Somi menyaksikan perdebatan itu. Somi memutuskan untuk kembali menemui Tae-sik malam ini. Setibanya ia di sana, Tae-sik sedang menyiapkan acara pentingnya esok hari. Somi berbicara banyak tentang dirinya, jika ia adalah salah satu dari sekian anak yang ditelantarkan ibunya. Tae-sik hanya mendengarkan tanpa menanggapinya. Hingga pagi datang, saat Tae-sik terbangun, Somi telah meninggalkannya terlebih dahulu dengan meninggalkan hiasan cat kuku pada jari manisnya sebagai ucapan terima kasihnya. Scene memperlihatkan sebuah kunjungan Tae-sik di tempat peristirahatan istri dan anaknya. Tampak kehilangan yang mendalam dari raut wajahnya. Di tengah perjalanan pulang, ia melihat Somi yang sedang dimaki seseorang. Bocah itu sempat minta pertolongan saat melihat Tae-sik. Namun pemuda itu menghindar, memilih untuk tidak peduli. Dan secara diam-diam Tae-sik mengikuti bocah itu pergi. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya bertatap muka. Somi mengungkapkan rasa kekecewaan pada sikapnya siang tadi. Tae-sik telah melukai hati kecilnya. Maka Somi memilih untuk meninggalkannya dan meminta kembali MP3-nya yang digadaikannya ditukar dengan kartu saktinya sebelum berlalu pergi. Kabar tentang pencurian obat terlarang itu telah ditemukan. Mansuk mengetahui jika gadis yang mencuri obat terlarang itu adalah seorang yang dikenal oleh saudaranya. Maka dengan cepat Junsok menemukannya. Ia menyiksa tubuh Hyo Jung dan meminta pengakuan di mana ia menyembunyikan barang itu. Somi datang ke rumahnya di waktu yang tidak tepat. Ia menyaksikan kekejian itu. Bersama dengan itu, dua anak buah lainnya telah berada di kediaman Tae-sik. Pemuda itu mulanya terkejut dengan keberadaan kedua orang asing ini. Kemudian ia melawannya dan berhasil mengalahkannya. Tak lama dari itu, tangan kanan Mansuk bernama Mr. Ram datang memberikan ponsel genggam padanya. Junsok menghubunginya, membicarakan keberadaan tas kamera milik Hyo Jung. Mulanya Tae-sik tidak memperdulikan hal itu, sebelum akhirnya terdengar suara Somi merintih memanggil nama ibunya. Maka dengan segera ia menyerahkan tas yang dimintanya dan berharap Somi akan dilepaskan.
Ternyata tidak demikian. Setelah mereka berhasil mengambil narkoba dari tas kamera milik Yujung, musuh-musuh itu berlalu pergi. Bahkan mereka menembak satu rekannya tanpa ampun. Tae-sik berlari mengejar mobil yang membawa Somi, namun itu tidak berhasil. Alih-alih melaporkan hal ini kepada polisi, Tae-sik memilih untuk menyelamatkan Somi dengan menuruti perintah penculik yang diinterogasikan melalui telepon genggam milik penjahat yang masih di tangannya. Sebelum masuk pada intrusi terakhirnya, Tae-sik membongkar obat terlarang dari kemasan mobil mainan. Kemudian ia juga diintrusikan menelpon polisi untuk mengepung alamat yang diberikannya. Kedatangan Tae-sik disambut dengan baik, bahkan dengan beraninya. Tae-sik menyerahkan serbuk itu secara terang-terangan dan meminta Somi dan ibunya untuk dilepaskan. Hal ini membuat Oh-gyu bingung dan marah. Dan tak lama dari itu, panggilan telepon dari Mansuk berdering. Ternyata Oh-gyu sedang dijebak olehnya. Bertepatan saat itu, polisi telah mengepung keberadaan mereka. Oh-gyu berhasil melarikan diri. Atas ketidaktahuannya, Tae-sik mengejar Oh-gyu untuk mendapatkan Somi. Keributan ini tak disangkanya mengantarkan Tae-sik melihat mayat ibu Somi di dalam bagasi belakang mobil yang tak sengaja terbuka. Karena hal ini pula lah Tae-sik tertangkap polisi dengan keadaan masih terkejut penuh iba. Setelah penyelidikan, polisi menemukan mayat Yujung yang sudah tidak lagi memiliki organ tubuhnya. Di sisi lain, penyelidikannya terhadap Tae-sik yang dikiranya satu komplotan narkoboy, polisi menemukan fakta bahwa ia bersih dari narkoboy. Bahkan ia tidak memiliki catatan kejahatan, namun ada beberapa catatan tentangnya yang tidak tertulis selama beberapa tahun. Setelah penangkapannya, Tae-sik masih terdiam bahkan saat diinterogasi. Namun tidak setelah melihat kartu yang diberikan Somi. Saat itu juga, dengan cepatnya ia melumpuhkan seluruh polisi dan melarikan diri. Detektif Kim dibuat tercengang setelah mendapatkan laporan tentang pelarian Tae-sik siang itu.